pantun Indonesia Raya. Tapi rakyatnya mengidap miskin raya. Karena kebodohan rakyat dipelihara oleh para pemimpinnya untuk ganjal kursi kekuasaannya. Cewek seksi menari telanjang. Para lelaki hidung belang tidak kuat menahan birahi. Konstitusi dan demokrasi dipermak habis-habisan demi melenggangnya kekuasaan dan oligarki. Oh. Ya. Cuma satu itu bantunya. Juga anaknya yang ragil itu. Oh, gimana bantunya? Itu kan ketua partai. Oh, no. Mangan petai campur blondo. Cakep. Oh. Ketua partai kok bodoh. Loh. Awal kamu. Ya, tapi ngomong-ngomong Mas Mulyono yang bukan flunga-flunga itu, Ya. kesini naik apa? Oh, saya tak? Ya. Oh, kalau saya naiknya jet pribadi. Tapi sing ngongkosin negara, Cuk. Saya tidak percaya. Wong saya tadi lihat sendiri. Loh, gak percaya iki. Gak percaya aku. Saya tadi lihat sendiri, sampean tadi ke sini naik sepeda ontel kok. Jet pribadi apa? Jet pampo. Ya sudah. Sekarang silakan Mas Mulyono menghibur teman-teman jamaah Ma'iyah Padang Bulan tentang keahliannya tadi. Jajal orang mengkukan cangkem, sulapnya kayak ngapa? Inilah pesulap Mulyono. Terus saya cakep kesul. Yang saya bawa ini apa? Tali. Saya berani pegang tali. Kenapa berani pegang tali? Karena pakai huruf L. Tali. Oh, melenyek nerang UL ya? Kalau orang nggak gaya huruf L, jijik. Mulyono tali tidak pakai L. Iya. Nek kayak orang nganggo L nek kayak jantai banget. Oh, oke. Ini satu tali menggambarkan persahabatan kita. Loh ya. Jadi ini simbah-simbah dulu. Dari Sabang sampai Merauke, ya toh. Dari Aceh sampai Papua, dari Jogja, Jember gini, kabeh bersatu. Jombang. Ketok nek tukang golek gresek saka Jember. Soalnya eling meneh jangan malang Jember iku lho, Cuk. Cuk ngono iki akeh followerku lho. Nah, ini ya dari satu kesatuan ini kadang kita ada dibikin kelompok-kelompok. Ya, dari kelompok-kelompok ini kita ada berapa kelompok? Waduh, akeh. Nah, bahkan di dalam kelompok ini kadang ada yang memanfaatkan, ada yang mengadu domba, ada yang ingin memotong dalam lipatan. Wah, memotong dalam lipatan. Ya ini kesannya jadi dua. Loh. Kenapa jadi dua? Oh, matamu garuh tak potong ini, Cuk. Nah, coba tolong ini bagi dua. Dipotong. Kita sebagai manusia yang senang kedamaian, kita berusaha untuk menyamakan. Ini sama tarik. Mana? Ini. Nah, Enggak sama wong motong goblok. oh matanya. Iki lho lebih
sepurane ngono iki. Potong. Potong iki. Ya, disamakan. Nah. Ini iki gojono kene. Ya padha sakare mulai motong. Ya, udah sama belum? Iki kelebihannya nih. Nah, oke ya. Jadi ini teputannya mana untuk persatuan dan kesukaan kita, ya. Jadi walaupun kita sudah dipotong-potong, kita tetap sama saja, ya. Kita kan jancuk iki. Apa? Saman padha ngono lho. Oh iya. Nih, kuenya. Oh iya kurang. Kowean yo dobok. Ngen ki. Wis padha saiki. Wis. Saman tok padha gurung. Iki lho, di potongane ndi padha gurung. Nih potongane. Sik. Wis kuwi wae. Ya. Ini lho sik. Dobol. Iya. Hei, Cok. Cangkemku ngomong kesel. Sing padha ngene kono gak apa-apa wis. Cek padha. Wis. Wis. Wis jok suwen ae terus. Nah, oke tepuk tangan mana untuk kesatuan dan kesatuan kita. Nah, jadi Bapak ini walaupun kita dipotong-potong, Piye to enggak wis. kaya ngono ya jange jago caleg. Wis cepet. Kaya keadilannya gak iso. Sampeyan niku nek pengen jago caleg iku kudu kolaborasi, kudu ngarekno mbek dulur-dulurku iki. Iya. Nah, yo aku tolong situ ae sapa rek. Sampeyan gak apa-apa. Aja sakit. Ah ya iki. Iki le gak kuat. Nah, iki. Nah, gini loh carane kita harus bekerja sama antara teater ini Jongos yang dari Jogja. Sama kok endi Sam? Magetan. Yalah tidak kulaan. Teputannya mana untuk Magetan? Saman Magetan, aku Mangulon. Ya, saman situ saman pegang. Ya. Nah, pegang ini saman Rono. Nah, terus pucuke. Ya. Jadi aduh, yuk sini aja ya yang saya samakan ya. Jadi alah malah. Nah, oke, terus ujungnya, Cuk. Terus. Pegang kenceng, sampean pegang kenceng ya. Rada Rono. Loh, Loh, jadi balok Nah, ini contohnya. Siapapun yang mau seduluran, mau bergabung, mau bersatu di komunitas Padang Bulan ini, semuanya jadi klaim. Wes kono Sam, iki sama Joko. Ya, gulung Sam. Terus cepet. Ya, durasi cepet terus. Nah, ya. Yuk terus. Nah, non sewu, tak sapa sampe jenenge? Roto. Weh, flit. Rasane duwe kita. Roto flit. Iku, potongane sama Joko. Iku lho, cilik-cilik. Nah, oke, ini dia Suroto Cleaning Service. wis gak mulai. Betul sang muda. Pak Mali, kudune sampean nyampe aku deh. Wes. Wis ngene tok. Apa? Sulape ngene tok. Lagi. Iya lagi. Oh lagi. Nah, ini saya punya tali. Nah, kenapa kok mengkelung gini? Lemes. Nah, ora mergo tali. Oh. Nah, nek sing kaku kuwi linggis goblok. Loh, iki masya tali ini mbek aku kena dikasih jampi-jampi. Nah, jampi-jampine gula kopi. Salah kadur. Gula kopi, salah kadur. Oh, saya tak kecek ding. Gula kopi, salah kadur. Yo, barengan. Yo, cak iso-iso aku yo. 1, 2, 3. Gula. Nah, ayo Suroto, cak iso banter yo. Gula kopi, salah
Sampean Mbak BRI. Lah iku jenenge cekek nang kene BRI. Ketok iki nek nasabahe kono. Utange direlunas ta. Nah, sampean jok munggah. Senengane munggah, ngene aku sing munggah. Coba sampean pegang, Mbak. Didul. Nah. Iki sudah keluarga belum? Aduh, cek saknone bojone rek. Dipegang langsung lewat gitu. Lah, ini sama lungguh. Nutupi sing mburi iku lho. Nah, gini. Nah, ini selain bisa kaku, ini juga sebagai alat detektor. Detektor. Wah, detektornya gimana? Ini caranya kasih jambi-jambi lagi. Yo, non sabu nyilet cangkem sampean. Yo, gula kopi yo. 1, 2, 3. Nah, sudah kaku. Matur suwun. Aja sama demek ya. Nah, ini bisa untuk mendeteksi loh, organ-organ tubuh mana yang nggak beres bisa. Coba, sampean Kadi Prana. Ya, ngarep ngono lho, ngadep. Nah, matamu nontok kono dulu. Nah, sik tekok misor. Oh, normal. Lo. Lah, glune normal, jantungnya normal. Sek. Dulu. Curiga, Bu. Loh. Oh, tekok cangkem rusake. Sing ngajari ya kowe. Oh, ikulah cangkem gagas apa-apa diuntal. Tambang diuntal. Apa-apa diuntal meni ngono. Pasir laut diuntal. Aku iki nek gak nang YouTube muni jancuk aku. Yo Mas Prana, iku ya cangkem sampe rusak ya. Coba. Nonton cangkeme wis. Telat. Legunya telat. Cangkeme wis saiki coba kupinge. Oh, kopok. Apa? Lah iku kupingmu enggak beres. Mamula nek ditakoni wartawan, lho kok tanya saya. Ya tanya sana. Wah, nek aku sing takok ngono, tapi si jancuk. Nah, ini sebagai detektor. Ya, tapi ini bisa berubah fungsi sebagai lie detektor. Li. Sing duwe aku kok ngayel. Iya. Nah. Gula kopi, salah kandur. Wis. Saiki iki. Wah, aku juga. Ya, lha Mas Prana. Wah, wedi. Pedhi kaya ditetaki wae. Tangane ganggu. Siap. Wah, piye? Oh, matane normal. Cangkeme Irunge normal. Cangkeme. Oh, sik kupinge. Oh, musik. Oh, normal. Oh, cangkeme. Oh, normal. Jantung. Lambung. Wah, sik modho neh aku soro iki. Isor lambung. Sik. Delok sik jantunge. Pun sepuh, Mbah. Normal. Perut. Normal. Loh, Pun sepuh, Mbah. anak lanang. Kena gula ta iku. Brebek. Kon iku sing blebeki jancuk. Wes. Kayak iki bosku. Bosmu ah? Iya. Iku lah bosmu, nek aku ganggu aku tak pisui. Mulai. Loh, lah duwike. Gampang beres. Gak nyorong ya.
Usril and Koto. Nah, Ya, Tuan Hakim. Apa menu sarapanku hari ini? Bebek peking tuan, ditambah udang goreng kering, capcay, puyung hai. Oke, lantas apa lagi? Kalkun bakar setengah mateng, Tuan. Waduh, itu dagingnya alot. Loh, bukannya Tuan Hakim suka yang alot-alot? Menangani perkara yang alot-alot, aku memang suka. Karena honornya bisa berlipat-lipat. Tapi kalau daging alot aku nggak suka. Bukankah gigi tuan itu masih kuat, masih rangah? Itu dulu, sekarang sudah pada ompong. Apa karena terlalu banyak sering menggigit perkara tuan? Prek, Cuk. Nesu. Tuan Hakim marah. Marah ya? Marah nih ye. Tapi Sril, wajar kalau Tuan Hakim marah. Karena hanya orang yang berkuasa dan kaya yang berhak marah. Tidak bisa, kita pun juga berhak marah, kita pun juga berhak untuk bertersinggung. Wah, tidak Sril. Kita itu hak kita kaum jongos itu hanya untuk diperintah-perintah, disuruh-suruh. Itulah hak jongos yang sejati. Tidak bisa, kita ini setara. Omongan seperti yang kamu ucapkan itu harus didobrak supaya egaliter. Egaliter dasmu. Kita ini masih kalah dengan kaum jongos yang suka ditindas. Kamu ini kok, saya pikir kok berubah kok. Kamu ini dulu kan aktivis, ya. Aktivis yang vokal dan heroik. Nah, kok sekarang jadi berubah? Piye ya opo? Buat apa radikal? Buat apa heroik? Ya toh? Karena apa? Kebanyakan bangsa kita itu karakternya adalah kompromistis. Itulah. Tidak bisa. Karakter bangsa kita itu, DNA bangsa kita itu pejuang. Buktinya lahir Bung Karno, lahir Bung Hatta, lahir Syahrir, Tan Malaka, Safrudin Prawira Negara, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya, itu perkecualian. Iyalah. Contohnya apa? Buktinya jumlah pahlawan kita itu cuma sedikit. Ya kalau pahlawan kita banyak sekali, nanti buku sejarah kan tebal banget, gitu? Tebal banget. Masuk pejuang kok apa ombyoan. Yang ombyoan seperti ini kebanyakan karakternya, DNA-nya adalah kompromistis dan jongos, berkarakter jongos. Seperti kita ini, ya toh? Kalau kita ini mending, ya toh, yang kebangetan itu orang-orang cerdik pandai, orang-orang pinter-pinter bergerak, punya gelar banyak itu, tapi kok jongos, berwatak jongos. Ya toh, apa nggak kebangetan itu? By the way, sebenarnya aku ini boring jadi jongos. Hidup hanya disuruh-suruh saja. Hidup hanya seperti tombol on off on off on off on off. Bahkan lebih banyak on-nya daripada off-nya. On off my darling. On off on off on off. On off off. Sril, kamu tidak mensyukuri nikmat. Nikmat mana yang kamu ingkari, Sril? Cobalah, Sril, lihatlah. Berderet-deret antrian orang ingin mendaftar menjadi jongos. Lah kok kamu malah mau desersi sebagai jongos?
Apa-apaan kau ini? Apa? Palupata. Walupata, Timbangan berat sebelah. timbangan berat sebelah. Palupata. Walupata, Keadilan Bubra. keadilan Buddha. Palupata. Walupata, Ampun, bel. Bel. Walupata. Masyarakat Bubra, ngati-hati wedange wuta. Minum dulu Tuan. Ini kopi kelotok, campur jahe, campur cengkeh, campur adas pulau waras. Dijamin pasti jos Tuan. Monggo. Atau ini Tuan, ini bir pletok campur endok. Endoknya endok bebek, ditambah bubuk merica, tambah bubuk purwaceng. Purwa mulai kenceng. Dijamin semua perkara minggat. Busril dan Koto. Iya Tuan. Aku minta wedang uwuh campur whisky. Whisky ya. Kalau ada, Neono, sekalian cemplungi kapur baru sama obat nyamuk. Obat nyamuk. Koto. Obat nyamuk. Apa-apaan kau ini, ya? Selalu saja berlomba-lomba menjilat. Kalian pikir aku suka? Kami ini tidak menjilat Tuan. Kami ini hanya sekedar ingin agar hati Tuan itu senang dan gembira. Justru itu masalahnya. Masalahnya itu. Sudah beberapa hari ini, hatiku sulit gembira. Jam tidurku selalu dirampas kecemasan. Nafsu makan dan gairah bercintaku turun drastis ke titik nadir. Padahal aku ini paling suka makan sambil bercinta atau bercinta sambil makan loh. Tapi sekarang ini membayangkan saja orang mau meninggal. Tuan Hakim yang saya hormati, apa perlu saya carikan amoy yang bening-bening Tuan? Amoy? Ya, supaya gairah purbawi Tuan itu bisa jenggelek muncul, mak pedingin. Kemudian mak biar padang terawangan. Wis tak coba ping 1000 buntet. Oh ya? Bermacam-macam cewek. Sing lemu, sing sedeng, sing guru. STW, amoy, wanita emas, perak, perunggu. Wanita seng. Jangan. Nggak beler. Tapi tetap saja gairah itu gagal ditegakkan di dalam perjuangan ranjang asmara, Israel. Gagal ya. Bagaimana Tuan Hakim kalau saya pijat? Lo bisa kok. Ini ahlinya ini. Kamu bisa. Ahlinya ini. Saya ini belajar mijat pada seorang sinsei tatkala dulu saya di penjara. Yang bener loh. Ini kan bekas napol. Iya. Bener ya? Bener, ini dia pinter mijat. Coba tangannya. Bener ya, awas lo, kalau sakit ya, awas lo. Maaf Tuan. Awas lo, ini kalau awas lo, hati-hati lo ya. Relax. Relax ya. Relax. Nah ini ada sesuatu yang menggumpal di sini. Aliran darahnya tersumbat sehingga tidak bisa terjadi ledakan yang maksimal. Iya, tapi sudah. Enak matamu, wes ya. Sudah. Enak, iya, pijatanmu enak, tapi sudah. Tuan Hakim, Ombo. kalau saya perhatikan Tuan ini mengalami stres. You know stres? Stres adalah keadaan yang tidak seimbang antara hormonal dan kejiwaan. You know, ini bahaya. Bahaya, very dangerous.
Kalau ini didiamkan, Kamu diam. Ocehanmu bikin kepalaku mau pecah. Hah? Ini mau pecah. Hah? Kamu bukan psikolog, kamu bukan psikiater. Yang profesional saja sering salah, apalagi kamu. Udah, sekarang kamu diam, kamu juga diam. iya Tuhan. Hormati kecemasanku. Siap. Sekarang kalian berdua, aku ingin bicara yang penting-penting, yang urgen-urgen, yang relevan. Nah, ini Tuhan, sekarang saya benar-benar ingin bicara yang penting, yang relevan dan urgen Tuhan. Apa itu? Begini Tuhan, kemarin itu datang ke rumah saya seseorang yang bernama Kodar. Kodar. Ya. Kodar gitu aja. Si Kodar itu katanya disuruh seseorang untuk mengantarkan sesuatu khususon untuk Tuhan. Busrel, kamu harus hati-hati loh. Jangan itu bom. Oh tidak mungkin. Nanti bisa dicek Tuhan. Sebab barangnya ada di sini. Barangnya ada di sini. Ada di sini. Mana? Monggo. Ini harus Tuhan sendiri yang buka. Saya tidak bisa. Kamu saja yang Mari buka. Tuhan, silakan. Kamu saja yang buka. Oh, ini harus Tuhan. Kamu saja. Ini untuk Tuhan. Kamu saja yang buka. Untuk Tuhan. Kamu saja yang buka. Untuk Tuhan. Suruh buka. Buka. Perintah. Buka. Ini perintah. Saya takut. Ini untuk Tuhan. Saya buka. Tar! Wah! Ternyata uang Tuhan banyak sekali. Banyak sekali. Uang banyak. Dolar Tuhan. Dolar. Ada dolar Singapura. Singapura dolar. Ada dolar US. US dolar. Ada pound sterling. Pound sterling. Waduh. Bahkan tidak ada rupiahnya. Waduh, uang banyak. Kita kaya Tuhan. Kita kaya Tuhan. Kok kita? Kok kita? Jangan ngawur kamu. Menurut ahli bahasa, Hah? Tuan Hakim dan saya itu kita. Oh, menurut bahasa. Menurut sudut pandang politik, kita itu maksudnya aku. Aku. I know. Ayo, you know. Apa? Saya juga mau melaporkan sesuatu yang penting. Ada. Very important. Very important. Busrel. 2 hari yang lalu ada seorang cewek cantik datang ke sini. Ya. Namanya Mirgita. Mirgita. Ya. Cantik, seksi, ambune wangi membawa ini. Buka. Wah, kunci mobil Tuhan. Ini kalau enggak Ferrari, Lamborghini atau Audi. Atau kalau enggak mobil SMK. Kita bisa plesir Tuhan. Plesir keliling IKN Tuhan. Plesir ke negeri impian. Surat-suratnya mana? Mana? Surat. Mana? Saya gadekan untuk nyalon anak saya. Dia. Maaf Tuhan, maaf saudara-saudara. Kalau selama ini kami berdua memimpin kabinet perjongosan banyak salahnya. Karena kami berdua ini kan hanya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Betul? Oke, untuk kali ini saya maafkan, tapi jangan diulangi ya. Ya, Jangan diulangi. Ya, Tuhan. Oke, sekarang simpan semua barang-barang ini. Simpan semua barang-barang ini. Simpan. Ya Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh.
Apa kabar? Elo. Profesor Dr. Prasjikmo. Wah, saya merasa terhormat kedatangan tamu agung. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Saya juga bangga bisa bertemu dengan Tuan Hakim yang par excellence. Profesor ini suka intermezzo loh. Saya ini bukan hakim yang maha unggul, saya cuma hakim biasa saja. Biasa saja. Oh ya, sebelum berlanjut sebentar nih. Profesor mau minum atau makan apa ini? Saya siap. Saya sudah bawa kuliner Catering sendiri. Bawa catering sendiri? Iya. Oh, elah. Ini Sebentar. Iya. Boleh saya menebaknya? Oh, silakan. Saya tahu profesor kesukaannya. Ini pasti nasi putih. Ini pasti lontong gigil, lontong balap, rawon setan. Salah. Loh, Ini nasi merah, nasi merah. ini Lodeh. lodeh, Udah. ini tempe garit, dan ini kesukaan saya. Wah, Apa? Botok Otot tawon. tawon. Dicampur abon ulo. bolu loh. Biar bisa betos. Wah, ini maaf, ini profesor kok bawa catering sendiri ini takut saya racun ya. Oh, tidak. Ini sesuai dengan SOP. Oh, gitu. Agar saya tidak mengalami Disorientasi kuliner. Oh iya, oke, Prof. Wah, Iya. maaf nih. Maaf ini, Profesor kok kadingaren datang ke sini pasti ada hal-hal yang maha penting. Oh, Pasti ada itu. pasti itu. Apa? Saya disuruh menyampaikan salam dari Pak Lurah kepada Tuan Oh, Hakim. salam kembali. Iya, Pak terima kasih. Lurah sangat bahagia karena Tuan Hakim telah melaksanakan skenario dengan mulus. Sebentar, skenario maksud Profesor? Dan pura-pura tidak tahu. Saya tidak tahu, Prof. Saya tidak tahu. Ya, Tuan Hakim telah memenangkan perkara dengan bagus. Sehingga Pak Lurah bisa mengabdi kembali pada negeri ini. Walaupun orang lain yang menjalankan. Setelah konsultasi kepemimpinan nasional. Nah, itu. Iya. Itu begitu Tuan Hakim. Elah, ya. Prestasinya luar biasa. Tuan beliau. Hakim harus tahu bahwa kekuasaan itu harus sustainable. Oh, kalau soal itu saya sangat paham, Prof. Saya sangat paham. Tapi rasa-rasanya kok ada yang mengganjal gitu loh, Prof. Ada yang mengganjal. Oh, saya tahu. Itu pasti dignity. Tepat, Betul, soal martabat ini. tepat. Masyarakat menganggap kita ini sudah tidak punya rasa malu, Prof. Bahkan ada yang bilang kita tidak lagi punya martabat. Ini loh, Prof, yang menggelisahkan saya. Ini bab ini yang menggelisahkan saya. Dalam perebutan kekuasaan, kita tidak membutuhkan martabat. Loh, Biarkanlah dignity diurus oleh pakar etika dan moral. Dan Tuan Hakim harus mengikis habis rasa malu agar sukses gila gemilang. Ingat doktrin kita, muka tembok, langkah 1000, dan satu lagi, Lari. lari cepat kalau ada masalah. begitu ya, Prof ya? Oh iya, itu kunci sukses. Oh, begitu ya? Rodo licik ora popo. Oh, begitu ya? Licik Jadi- yang dipelihara. Ya, jadi begini Tuan Bagaimana, Hakim, Prof? saya datang ke sini Ya. ingin mengatakan bahwa Tuan Hakim mendapat banyak sekali bonus. Bonus, Prof. Ya, rumah mewah, apartemen mewah, pom bensin, saham di mana-mana, dan satu lagi, Apa, Prof? tambak udang. Masih ada bonus, Bos. Apa? Kolam lele. Kolam mana? Iya. Karena Pak Lurah tahu kalau Bapak Tuan Hakim ini suka pecel lele. Bahkan sering kepatil. Tuan Hakim, Iya. masih ada satu lagi yang besar, Apa itu, Prof? tambang timah. Loh, maaf, Prof. Bukankah soal tambang itu sudah menjadi jatah ormas-ormas, Prof?
Tapi masih ada satu yang saya sisihkan untuk Tuan Hakim. Masih ada satu. Iya. Nah, jadi Tuan Hakim tidak usah risau, Iya. nikmati saja. Tapi gimana ya Prof? Ya, aduh. Sudah cukup, sudah Sudah cukup. cukup. Ya, Ya. sudah cukup, sudah cukup. Sudah nikmati saja. Saya tidak banyak waktu, Ya. saya mohon pamit. Ya, Pokoknya kita menang. Prof, silakan. Silakan. Prof. Prof. Luar biasa. Bisnis para penggede kita itu ternyata ngegirisi. Gila nih. Ayo. GGI. Iya. Diam. Kamu Kenapa, Tuan? berdua diam. Kalau hal ini sampai bocor di publik, kepala kalian berdua tak gantung. Oh, Oh, panas. Tuan Hakim, Panas. Tuan Hakim. Ada apa Tuan Hakim? Panas. Ada apa Tuan Hakim? Panas. Kenapa? Kok kayaknya Tuan Hakim ini tidak happy gitu loh. Loh, kenapa Tuan? Kenapa dengan jubah ini Tuan Hakim? Kenapa? Bukankah jubah inilah yang dulu Tuan pakai ketika Tuan memutuskan perkara di Mahkamah Undang-Undang itu kan? Wah, keputusan Tuan saat itu sangat fantastis. Bisa menyulap seorang anak ingusan menjadi wakil presiden. Tuan, kami bangga Tuan. Saya bangga dengan Tuan Hakim yang Bangga-bangga kudelmu itu. Justru karena putusan itu, aku jadi cemas berkepanjangan. Aku dan hakim-hakim yang lain dihujat, dicaci, dihina, dinesta. Sangat menyakitkan. menyakitkan, dihujat, dinista. Tuan dibully oleh para buzzer, Tuan. Ya, toh? Jangan takut, Tuan. Jangan takut. Tuan kan bisa menyewa buzzer lain. Nah, Yang lebih ganas, lebih sadis, lebih brutal. Kalau Tuan Hakim mau, saya ada stoknya. nah, ini. Mau apa? Mau pensiunan seniman? Ada. Mau mantan aktivis? Ada. Ya toh? Mau mantan intelektual? Ada. Tapi kalau jamaah padang bulan nggak ada. Aku tidak butuh dukungan apapun dari kalian termasuk buzzer. Yang aku butuhkan saat ini hanya ketenangan pikiran. Maka sekarang buang jauh-jauh jubah itu. Loh, Buang! kenapa Tuan? Bukankah ini adalah jubah kehormatan? Tapi ini jubah untuk hakim yang masih terhormat, bukan untuk lagi. Buang-buang. Loh, kenapa Tuan? Buang toh. Tuan Hakim, Buang. bagaimana jikalau jubah ini Hah? dilelang saja? Tuan? Dilelang. Dilelang nanti uangnya pasti besar sekali. Nah, nanti uangnya bisa diberikan kepada yatim piatu. Bu Sril, kamu tahu siapa yatim piatu itu? Hah? Kamu tahu? Ya, yatimnya saya, piatunya dia. Tuan, kami ini memang yatim piatu yang tidak dipelihara negara. Kayaknya negara sengaja dan selalu khilaf. Ini bukan soal bagi-bagi bansos. Loh, terus apa tuh? Bukan. Ini soal rasa bersalah dan rasa berdosa. Dan aku menjadi tenang, tentram, jikalau jubah itu jauh dariku. Sekarang buang toh, buang jubah itu. Tuan Hakim, mbok biarkan jubah ini tetap berada di tempatnya yang terhormat. Gitu.
Tapi setiap aku melihat jubah ini, perasaanku selalu dikepung oleh jutaan makhluk gelap, hitam, kotor, anyir, bacil, melebihi bangkai tikus. Itu halusinasi. Loh. Biasa, pikiran ribet itu sering dimasuki bayangan-bayangan buruk. Ini Tuhan mengalami desorientasi pikiran. Kamu diam loh. Sekali lagi kamu ceramah, tak kutuk kau tidak dapat bantuan sosial seumur hidup. Masya Allah. Apa-apaan kau ini ya? Kepalaku ini tidak pernah kosong, selalu sibuk, penuh. Bahkan nih, mengkap mau meledak. Nih. Tuan Hakim, Tuan Hakim, yang saya hormati. Saya kira Tuan ini perlu konsultasi dengan paranormal. Sebab menurut saya ini pasti ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Bu Sril, kamu ini gimana loh? Saya ini sekolah sampai Harvard. Harvard Malihulu. Sekolah sampai Harvard untuk dididik menjadi manusia rasional. Mbok nganggo utek toh, mau sok intelektual suka klenik. Kamu itu gimana sih? Bagaimana kalau dokter jiwa? Sudah 50 dokter jiwa memberi treatment penyembuhan kepadaku. Semuanya gagal total. Wahai. Apa? Bagaimana kalau cuci otak? Hah? Maksudmu brainwashing? No. Loh. This is a really cuci otak. Really cuci Yeah. otak? Maksudnya really? Kagunganipun mesti. Lalu No, and no. Tidak. Aku lebih percaya kepada diriku sendiri. Gawat bos, gawat. Masa sudah turun ke jalan. Mereka mengepung parlemen, mengepung gedung MK, dan sebentar lagi akan bergerak sampai ke sini. Itu biasa dalam sistem demokrasi. Kita lihat ini laporannya dari taknun.com ini. Demonstrasi itu adalah Lihat dulu, seru sekali. demonstrasi Gini itu. kalau lihat tuh gini. Iya, demonstrasi itu riak-riak kecil. Oh iya? Iya. Bagaimana Anda bisa meremehkan gerakan mereka? Karena gerakan mereka itu tidak akan sebesar tahun 98. Kenapa? Karena uangnya sedikit, Ya, kantongnya tipis, setipis kue lapis yang diiris-iris. bos, jangan sepelekan mereka. Kali ini mereka benar-benar marah. Dan target mereka hanya satu. Apa itu? Pak Lurah harus lengser. Tidak gampang menjatuhkan Pak Lurah. Apa alasannya? Pak Lurah itu punya formula yang istimewa. Apa itu? Dia otoriter, Ya, populis, oke. plus obral bansos. Oke. Jadi selama oligarki dan militer masih di belakang Pak Lurah, Ya, negara ini akan aman-aman saja. oke. Saya percaya. Ya. Ya, oke. Jadi tenang saja. Yang penting tangkap orang-orang yang menjadi perusuh, Oke. tangkap para pecundang dan tangkap para provokator. Siap! Tangkap sekarang juga. Tangkap! Ya, Bu Sril.
Kenapa kita mesti membuat upacara ritual seperti ini? Untuk menandai matinya hukum dan demokrasi. Loh, kenapa hukum dan demokrasi? Kenapa hukum dan demokrasi mesti harus dibunuh? Karena nyeripeti bagi mereka yang ingin berkuasa selama-lamanya. Kenapa mereka itu ingin berkuasa selama-lamanya? Apa tidak capek? Takono dhewe. Aku ya kesel loh. Tersinggung. Kaya pejabat. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Apa? Foto. Ya, Bu Sril. Sejongos-jongosnya jongos. Kita ini lebih terhormat dibandingkan dengan jongos yang ada di sana. Ya, sejongos-jongosnya jongos yang waspada. Masih lebih beruntung ketimbang jongos yang lupa. Setidaknya kita ini masih tetap setia kepada kode etik dan undang-undang perjongosan secara konsisten. Ya, kita kaum miskin memang selalu konsisten. Terlebih lagi untuk menghayati kemiskinan. Haji Geri, kamu ini nggak bisa diajak serius. Ya, bagi orang miskin, batas antara serius dan guyon sangatlah tipis. Setipis harapan kita yang setiap hari selalu terkikis. Haji Geri, kita ini mesti prihatin dengan Tuan Hakim kita. Beliau itu adalah Tuan Hakim yang sangat top dan disegani dari orang-orang yang suci sampai para koruptor dan para maling. Dia adalah karang tegar yang menaklukkan gelombang lautan. Tapi itu dulu. Haji Geri malah deklamasi. Terus jubah ini mau kita apakan? Eman-eman ya kalau dibakar atau dipendem. Ayo, jubah keramat loh ini. Setelah saya sawang-sawang, saya kok jadi kepingin memakainya, jajalnya Kang Mas. Apa? Mau jajar. Wah, saya pun juga ingin menjajalnya. Kang Mas juga mau nempel kamukten. Iya, tapi harus hati-hati loh, sebab ini adalah jubah keramat. Yo gitu ya Kang Mas ya. Oke. Coba kamu dulu. Ya Kang Mas, saya cobanya. Oke ya. Punya nama bukan Goto. Siapa? Oe punya nama Tongko. Oh, Tongkora. Oe hakim dari negeri Tiongkok. Oh, Cina. Bukan Cina, tapi Tiongkok. Oh. Oe hidup dari zaman ke zaman. Dari dinasti ke dinasti. Bersemayam di hati para raja untuk memberikan peringatan terhadap kebenaran yang formil dan substansial. Tapi justru karena itu Owe diciak. Oh. Diciak dari belakang. Oh, ciak wingking. Ya, Owe dibunuh secara tidak kesatria. Owe dilacun. Oh, gila. Dan cilakanya, Owe
Owe, bener-bener koit. Dan Owe bersyukur Majelis Dewa di Kayangan mengangkat Owe di tingkat keluhuran budi yang paling tinggi dan Owe hidup abadi. Tugas Owe memperingatkan, menguatkan hati para hakim yang jujur. Jujur bira. Dan Owe tidak disenangi oleh para hakim. Dan sayangnya, sedihnya, setiap hakim yang tidak mau Owe temani, dia akan jatuh terjelembab di lembah kenistaan dan jatuh kecombelan. Sel, saya tadi piknik keliling jagat. Aku sudah tahu. Kamu tadi itu kerasukan. Kamu tadi itu keramuan. Kamu tadi itu Kang Selupan. Kang Selupan demit yang bernama Tongpo. Oh, demit Owe. Ah, iya. Nah, sekarang gantian aku yang mencoba. Oh, Mudah-mudahan lebih baik hasilnya. Kang Mas mau pakai juga? Iya, jubah keramat kok. Iya. Agak nengah Kang Mas. Ini Kang Mas. Sabar. Ini. Ceklik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, anak-anakku, anak-anak revolusi yang gigih dan tahan banting, kemarilah kalian, kemari, mendekatlah kepadaku. Akan aku tiupkan api suci revolusi total. Revolusi yang lahir dari rahim yang paling dalam, paling esensial. Bukan hanya sekedar revolusi mental yang ternyata hanya jimik-jimik licik dan abal-abal itu. Kenapa? Aku mesti meniupkan kembali api revolusi kepada kalian. Karena api revolusi kalian kini telah padam. Sehingga kalian hidup tanpa harapan. Gelap, sarwo peteng dedet lelimengan, anyep kadya siniram banyu wayu sewindu lawase. Apa impactnya? Apa dampaknya? Dampaknya kalian hanya menjadi bangsa jongos. Ya, bangsa jongos yang hanya bisa bilang, yes sir, please sir, welcome and please invest to my country sir. Kata-kata apa itu? Ngomong apa itu? Padahal dulu pernah aku katakan, kita ini adalah bangsa yang mandiri,
bangsa yang besar, bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita adalah bangsa yang seperti setiap hari digembleng oleh keadaan, digembleng hampir hancur lebur, bangun kembali, digembleng hampir hancur lebur, bangun kembali. Tapi kenapa kalian tidak mau menghadapkan amanatku dulu itu? Kenapa? Duh Gusti, ampunilah kami Gusti, ampunilah kesalahan dan kealpaan anak cucu kami Gusti. Mereka telah ditelikung oleh para pemimpinnya sendiri. Oleh karena itu, ayo kita harus bangkit. Kita buktikan kita ini negara berdaulat. Kita adalah rakyat yang berdaulat. Berdaulat di dalam politik, mandiri di dalam ekonomi, dan berkepribadian di dalam budaya. Oleh karena itu, wahai anak-anakku semua, ayo sulut kembali revolusi kita. Kobarkan revolusi kita. Kobarkan! Wah. Pidatomu berapi-api. Untung orang ngobong omah. Ketika saya pakai jubah ini, seperti ada tenaga yang menggerakkan dari dalam, menggerakkan kecerdasanku. Ternyata aku ini cerdas ya. Ya, tapi ini membuktikan bahwa jubah ini masih bertuah. Jadi masalahnya bukan pada sang jubah, tapi pada hakim yang pongah. Terus jubah ini mau kita apakan? Jubah ini? Iya. Bagaimana kalau jubah ini kita larung saja di Segoro Kidul? Oh, tapi Kang Mas, biasanya pakaian yang dilarung di Segoro Kidul itu lungsurannya para raja. Loh, hakim kan juga raja. Raja kebenaran loh. Itu kalau hakimnya bener. Kalau mencong? Menurut kamu hakim kita itu bener atau mencong ayo? Elastis. Plastis luwes. Oh ngono. Jadi nyok-nyok bener, nyok-nyok mencong. Oh. Nyok-nyok bener, mencong. Oh. Bener, mencong. Oh. Tergantung fulus. Oh. Maka putusannya sering disebut putusan fulusiah. Fulusiah alias ngawuriah alias rakusiah. Sudah, nggak usah gibah. Ya toh? Ini jubah ini terus tugas kita mau kita apakan. Gitu aja. Gini wae. Bagaimana kalau jubah ini kita serahkan saja ke Museum Kelam Bangsa? Hidup-hidup bisa menjadi semacam kocok benggolo bagi banyak orang. Setuju aku. Tuan Kang Mas juga tahu siapa yang mau kita hubungi, siapa kepala dinasnya. Saya tahu, saya kenal akrab dengan mereka, ya? dengan dia itu. Iya. Dia itu seorang mantan koruptor yang sekarang sedang gigih belajar untuk menjadi orang yang jujur. Ya lulus. Tidak lulus. Namanya siapa? Namanya Pak Murtado. Siapa? Namanya Pak Murtado. Murtado. Iya. Yuk kita ke sana. Lu mau kemana? Ke Pak Murtado. Kok repot amat toh zaman sekarang. Kirim saja pakai gosen kan beres. Ayo. Yuk.
jiwaku mendadak menggigil. Hingga aku terlempar di ruang asing. Gaing-gaing seperti anjing. Kenapa kebenaran itu mendadak menjauh? Menjauh, lalu sayup pupus di awan gelap, dan untuk mengejarnya kakiku mendadak lumpuh layu. Kalian yang mengaku pembela demokrasi atau siapa saja yang so idealis, kalian boleh saja menganggap mahkamah kami hanyalah mahkamah ketonggeng yang kerjanya hanya menjepit, menggigit pasal-pasal kebenaran agar lemah dan tak mampu bicara. Silahkan kalian semua hina saya, silahkan hina saya, silahkan. Tapi tolong jangan siksa kami dengan tatapan mata kalian yang tajam. Kami tidak sanggup menatap mata kalian, please, tolong. Mestinya kalian tahu, ada ratusan bahkan ribuan moncong senjata yang diacung-acungkan di kepala kami sebelum putusan itu kami ambil. Semula kami memang tegar, mampu memompa nyali, namun lama-lama ya keder juga, terodok juga ketika pelakon senjata itu siap ditarik. Dan aku membayangkan kepala-kepala kami ini akan pecah, darah muncrat, otak kami akan terburai. Hanya ada satu jalan untuk menyayangi nyawa kami, hanya satu. Memenangkan pihak-pihak yang semestinya kalah. Kalian paham kan? Kok pada diem? Atau diem-diem kalian tidak percaya pada pengakuanku tadi? Bisa jadi menurut kalian kami ini tidak sedang diancam senjata, tapi digoda dengan uang ratusan miliar. Dan kami pun langsung merunduk seperti pengemis. Oh, kalian terlalu keji, kejam. Mestinya kalian percaya kami menyerah karena todongan senjata. Biar kami sedikit merasa lebih heroik gitu loh. Oh, dasar payah. Payah. Busren, tutup semua pintunya. Busren, tutup. Kotok. Jendelanya tutup. Tutup semua lubang angin. Tutup seluruh pori-pori dinding. Jangan biarkan mereka bisa menerobos masuk. Tutup semua lubang, Busren, kotok. Tutup. Busren, mereka bisa menerobos masuk. Halo mereka, Busren. Halo mereka. Mundur. Mundur. Yeah. Mundur. Busren, kotor. Kenapa kalian biarkan mereka masuk? Kenapa? Wajah mereka merah terbakar, mata mereka
nanar penuh api menjilat-jilat. Gigi gerigi mereka runcing, tajam, siap ngeremos kepalaku. Oh, Bu Srekoto, kalian berdua sialan! Sialan! Kenapa kalian mau membunuhku, Kenapa? 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 Kalian pikir aku takut? Tidak. Sama sekali tidak. Kalian tak lebih dari kurcaci-kurcaci. Ayo, ayo maju. Silahkan maju. Aku siap menumpahkan timah panas ini ke jantung kalian. Sial, meleset. Limpah ya. Sakti ya. Ya. Gerakan kalian seperti kelebat siluman, campur setan, campur iblis. Oh maaf, maafkan aku iblis, setan, siluman. Maafkan aku, nama kalian aku sebut, padahal aku yakin kalian tidak ikut cawe-cawe dalam soal ini. Maafkan aku iblis, aku kilaf, maafkan aku kilaf. Hei! Kalian orang-orang bodoh, miskin, dan begundal kebenaran. Kenapa kalian hanya memburu nyawaku? Kalian mestinya tahu. Ada 5, 6, 7, 9 hakim. Kenapa mereka tidak kalian buru? Kenapa mereka tidak kalian buru? Kenapa? Tenang. Turunkan senjata kalian. Turunkan senjata kalian. Turunkan. Silakan. Kita bisa bicara baik-baik sambil duduk. Silakan duduk di sini juga boleh. Monggo. Kita bisa bicara baik-baik sambil ngopi, sambil utut. Oh ya, kalau kalian butuh uang, sebutkan berapa jumlahnya. Aku bisa kasih kalian dalam jumlah yang tak terhingga. Berapa? Loh, kok menggeleng? Jangan malu-malu, sebutkan berapa jumlahnya. Ayo. Hei, kamu jangan gitu. Kamu jangan nekat ya. Iya, kamu jangan nekat. Kalau kamu menyerangku, tak tembak kepalamu. Kenapa malah marah? Biarkan aku bicara. Diam kamu di situ. Biarkan aku bicara. Kalian semua salah besar kalau menganggap akulah yang jadi otak putusan perkara itu. Salah. Aku ini tak lebih dari sekrup. Tak lebih dari jongos yang harus patuh kepada para juragan. Tepatnya oligarki. Saya ulang, oligarki. Hingga aku terpaksa harus memenangkan mereka. Karena mereka kuat, punya uang, punya senjata, punya alat negara. Di luar oligarki semuanya adalah korban. Kalau kalian menganggap kemenangan ini untuk melanggengkan kekuasaan, itu terserah kalian untuk menilai. Itu hak kalian untuk menilai. Sebenarnya aku sangat sedih. Sedih dengan putusan yang melukai rasa keadilan kalian semua. Tapi aku tidak berdaya. Mereka terlalu kuat untuk dilawan. Jumlah mereka sangat banyak. Berhimpun-himpun. Kemampuan mereka berlapis-lapis. Sedangkan aku ini tak lebih dari hakim karir biasa yang rapuh, ringkih, dan bedel. Loh, kok malah melotot, malah membelalakkan mata.
Slow, Lela, slow. Slow. Aku ini selalu bicara jujur karena aku memang orang jujur, namun tidak berdaya dan tidak mujur. Loh, kok malah sinis? Kenapa kalian sinis? Hei, kenapa malah meludah? Jaga etika! Jaga etika! Hah? Apa? Kalian pikir kami tidak punya etika? Bong. Etika dan moral itu relatif. Sangat relatif. Etika dan moral tidak berada di atas hukum. Hukum bisa berjalan sendiri tanpa payung etika. Loh, kok malah mengacung-acungkan senjata? Tenang dulu, sabar dulu, sabar. Tenang. Turunkan senjata kalian. Turunkan senjata kalian. Turunkan. Hei, biarkan aku bicara. Lantas mau kalian apa? Apa? Menuntut aku untuk membatalkan putusan perkara? Itu mustahil. Kenapa kalian malah mendesakku? Mundur. Kenapa kalian malah mencegahku? Lepaskan. Atau timah panas ini harus aku muntahkan. Edian, kalian tidak mati-mati. Jumlah kalian malah semakin banyak, bertambah banyak. Walah, sialan bangsa! Terus kita ikut siapa, Koto? Ya ikut oligarki toh. Kalau kamu ikut oligarki, silahkan. Tetapi aku tidak. Bertahun-tahun aku selalu bilang iya. Tapi untuk kali ini aku katakan tidak. Tanpa oligarki, kalian semua hanya akan menjadi gelandangan. Tetapi gelandangan yang berakal waras jauh lebih baik dibandingkan dengan raja atau pangeran di istana yang keblinger dan bodoh. Lihatlah, ratusan juta orang miskin berbaris di Cakrawala. Mereka akan nekat bila saatnya tiba. Jangan terlalu GR kalian untuk bisa terus-menerus mengangkangi negeri ini. Wong cilik iku duwe rasa, duwe daya, duwe tenaga lan bisa gawe owah-owahing kahanan alias bisa membuat perubahan. Itu ilusi, halusinasi. Lihatlah, semua orang tiarap untuk mencari hidupnya masing-masing. Bagaimana mau akan terjadi perubahan? Aku tidak mau berdiskusi dengan orang yang sakit. Aku lebih memilih mengikuti jalan orang-orang yang merintih karena ditindih. Dan di jalan orang-orang yang merintih dan ditindih itu, aku menemukan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan mitos, ini kenyataan. Musril, terus kamu mau lari?
pergi membawa berkarung-karung rahasia Tuan Hakim, ya, yang akan kamu jual kepada para pembangkang. Iya, enak aja. Demikian tadi The Jongos yang telah dimainkan oleh Dapur Seni Jogja sebagai hadiah ulang tahun Padang Bulan yang ke-31. Tepuk tangan Tepuk untuk tangan Padang Bulan. Pemeran Mas Nevi Budianto sebagai Busril, Mas Joko Kamto sebagai Hakim, Eko Winardi sebagai Koto, Indra Tranggono sebagai apa mau? Penulis naskah. Lalu Isti Nugroho sebagai Prajikmo. Prajikmo tahu ya, profesor ini. Terus ini Tejo Badut sebagai Raja Sulap. Pesulap. Dan Vincentius Dwimawan sebagai penata artistik. Wardono sebagai penata cahaya, dan di sebelah kiri Mas Jijit sebagai penata musik. Sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih atas apresiasi teman-teman semua. Kami merasa bangga dan terhormat bisa menghibur teman-teman, bisa memberikan semacam renungan. Semoga ini menjadi investasi nilai dalam batin kita semuanya. Hanya ada kebenaran yang kita kukui, yaitu kebenaran Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat malam dan salam dari Dapur Seni Yogyakarta. Sampai jumpa, sampai kita pentas lagi di sini dalam kesempatan yang akan datang.